Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana Ramadhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Offering B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Fuad terkait dengan perawatan mesin alat berat. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Preventive maintenance atau pemeliharaan preventif adalah strategi pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan fungsi pada peralatan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Preventive maintenance meliputi pemeliharaan berkala, overhaul terjadwal, dan pemeliharaan berdasarkan kondisi mesin. Pemeliharaan korektif yang disebut dengan istilah pemeliharaan kuratif adalah sebuah kegiatan perbaikan pada alat yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi alat seperti spesifikasi standarnya, di mana kegiatan perbaikan ini bisa meliputi penggantian komponen atau suku cadang, perbaikan komponen dengan jalan fabrikasi dan penyetelan. Jadi kita simpulkan bahwasanya perbedaan dari dua pemeliharaan ini yakni pemeliharaan preventif itu dilakukan sebelum terjadinya kerusakan dan pemeliharaan korektif setelah terjadinya kerusakan atau memperbaiki apa yang telah rusak dari komponen alat berat tersebut. Pemeliharaan korektif sendiri seperti perbaikan pompa hidrolik bocor, penggantian alternator rusak, perbaikan sistem pendingin, pengelasan frame atau sasis yang retak. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa, lumas PAP, dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Pengambilan oli sampel untuk program analisa pelumas memiliki prosedur khusus. Sampel oli yang diambil harus merupakan nilai rata-rata dari seluruh material yang ada dalam oli. Running engine sekitar 5 menit lalu matikan. Masukkan selang dari vakum pump hingga tenggelam di dalam oli kira-kira kurang lebih 5 cm. Sedot oli hingga volume botol sampling 80%. Pastikan tidak menggunakan selang yang sama ketika mengambil sampel oli pada komponen lain. Itulah prosedur bagaimana pengambilan sampel oli untuk program analisa. Mengapa kita melakukan pengambilan sampel dilakukan secara terstruktur atau spesifik? Yang pertama adalah menghindari kontaminasi. Pengambilan yang tidak steril atau dari titik yang salah bisa mencemari sampel, sehingga menghasilkan data yang tidak valid. Yang kedua ada mewakili kondisi sebenarnya. Jadi pengambilan saat oli panas dan dari titik aliran aktif memastikan sampel benar-benar mencerminkan kondisi mesin dan oli di dalam sistem yang secara real. Selanjutnya keakuratan diagnosis dan standarisasi untuk perbandingan. Pengambilan yang konsisten dan standar memungkinkan tren kondisi mesin dapat dimonitor dari waktu ke waktu dan secara akurat. Selanjutnya nomor 3, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine berdasarkan dokumen. Bagaimana kandungan sulfur yang berbeda memengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine.
Bahan bakar yang digunakan pada alat berat harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 0,5%. Apabila kadar sulfur yang terkandung di dalam bahan bakar jumlahnya 0,5% sampai 1%, maka jadwal penggantian oli engine akan diperpendek atau dipercepat menjadi setengah dari jadwal penggantian normalnya. Tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan sulfur di atas 1%. Kandungan sulfur di dalam bahan bakar yang terlalu tinggi dapat berakibat terjadinya kerusakan yang serius pada engine yang disebabkan oleh penurunan atau deterioration. Soal nomor 4, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Pemeliharaan 250 jam pertama atau initial service merupakan pemeliharaan awal yang dilakukan setelah alat pertama kali dioperasikan hingga mencapai 250 jam pertama. Jam kerja. Fokus utamanya adalah memeriksa dan menyesuaikan kembali komponen-komponen yang mungkin mengalami pelonggaran atau perubahan karena proses break-in atau penyesuaian awal komponen baru atau pemanasan sebelum digunakan. Biasanya itu meliputi penggantian oli, filter, pemeriksaan dan penyetelan ulang baut, sambungan, dan tekanan sistem, pengecekan sistem hidrolik, pendingin, bahan bakar, dan kelistrikan, serta pemeriksaan awal adanya kebocoran, suara abnormal, dan getaran. Pemeliharaan tersebut sebaiknya dilakukan agar kerja dilakukan secara tidak ada terkendala, secara lancar ketika jam kerja. Dan yang kedua ada pemeliharaan berkala normal 250 jam yang dilakukan secara rutin setiap 250 jam kerja setelah masa initial service terlewati. Fokus utamanya adalah menjaga kondisi kerja alat agar tetap optimal dan mencegah keausan berlebihan. Biasanya meliputi penggantian oli mesin dan filter jika belum dilakukan sebelumnya atau jika belum dilakukan pada tahap initial service. Yang kedua ada pemeriksaan level cairan, oli hidrolik, pendingin, atau transmisi. Selanjutnya ada pelumasan titik-titik grease, pemeriksaan visual dan fungsional terhadap sistem utama, pemeriksaan tekanan dan suhu operasi. Apa perbedaan item pekerjaannya? Mengapa berbeda dari kedua pemeliharaan tersebut? Masa initial service bersifat kritis karena komponen mesin masih dalam tahap adaptasi. Gesekan antar bagian baru bisa menghasilkan partikel logam lebih banyak sehingga perlu pengawasan ekstra. Pada pemeliharaan normal, kondisi komponen sudah stabil sehingga item pekerjaan lebih fokus ke perawatan rutin dan pencegahan kerusakan jangka panjang. Selanjutnya, soal nomor 5, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition-based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul. Dalam situasi operasional, seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan? Menurut saya, yang pertama ada condition-based maintenance atau CBM. Kelebihannya adalah efisien. Pemeliharaan dilakukan hanya saat dibutuhkan, berdasarkan kondisi aktual alat. Selanjutnya, mencegah kerusakan besar, mengurangi downtime, atau alat tidak perlu berhenti operasi hanya karena jadwal rutin. Selanjutnya, biaya lebih hemat dalam jangka panjang. Kekurangannya, butuh teknologi dan sistem monitoring. Investasi awal tinggi atau pemasangan sistem dan pelatihan awal cukup mahal,
risiko kesalahan data. Jika data tidak akurat, bisa terjadi keterlambatan pemeliharaan. Cocok digunakan pendekatan ini cocok digunakan pada alat yang beroperasi di lingkungan berat, variatif, dan berisiko tinggi. Organisasi memiliki sistem digitalisasi dan kemampuan teknis tinggi. Pendekatan ini memiliki sistem digitalisasi dan kemampuan teknis tinggi. Selanjutnya, tujuan utama dari pendekatan ini adalah efisiensi dan uptime secara maksimal. Pendekatan yang kedua ada schedule overhaul yang memiliki kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan. Tidak perlu alat sensor canggih. Selanjutnya, perencanaan lebih mudah. Jadwal tetap memudahkan pengaturan waktu dan suku cadang. Yang ketiga, cocok untuk alat dengan pola kerja yang stabil. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Kekurangannya yakni kurang efisiensi karena komponen bisa diganti meskipun belum rusak. Yang kedua, downtime terjadwal tapi tidak terlalu diperlukan. Bisa mengganggu produksi atau jam kerja. Dan potensi biaya lebih besar karena penggantian part dilakukan berdasarkan waktu, bukan karena kondisi dari suku cadang itu sendiri. Pendekatan ini cocok digunakan ketika alat bekerja dengan beban kerja tetap atau stabil. Tidak tersedia sistem monitoring atau anggaran terbatas. Pemeliharaan dilakukan oleh tim dengan keahlian dasar. Kita masuk ke soal nomor 6, yakni seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan diberikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berikut adalah prosedur mematikan engine ketika alat berat mengalami overheat. Yang pertama, jangan mematikan engine secara tiba-tiba kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, pada saat engine mengalami overheat, jangan langsung dimatikan. Posisikan kecepatan putaran engine pada kecepatan menengah dan tunggu hingga temperatur engine berangsur-angsur turun. Kemudian, matikanlah engine. Selanjutnya, pada saat alat selesai dioperasikan dan engine akan dimatikan, biarkan terlebih dahulu engine berputar pada kecepatan rendah atau low idling selama 5 menit hingga temperaturnya turun. Kemudian matikan engine. Selanjutnya ada lakukan pemeriksaan keliling pada alat dan pemeriksaan kerusakan pada perlengkapan kerja bagian luar alat, undercarriage. Lakukan jika pemeriksaan pada kebocoran oli dan air. Lakukan pengisian bahan bakar pada tangki bahan bakar hingga penuh. Bersihkan area di sekitar engine dari benda-benda yang mudah terbakar, seperti kertas, daun, ranting, dan kain. Kemudian bersihkan undercarriage dari lumpur yang menempel. Dari penjelasan di atas, bahwasanya kita menyimpulkan penanganan yang tepat terhadap laporan overheat pada engine alat berat itu sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih serius pada mesin dan menghindari biaya perbaikan tinggi karena komponen-komponen yang telah rusak akibat overheat itu sendiri, serta melindungi keselamatan operator dan alat. Prosedur penanganan overheat bukan hanya langkah teknis, tetapi bagian krusial dari upaya menjaga keandalan operasional, efisiensi biaya, dan umur panjang mesin. Oleh karena itu, setiap laporan overheat harus ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti sesuai standar operasional yang berlaku. Kita masuk nomor 7, soal nomor 7. Pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik,
Berikanlah analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya jangka panjang karena apa? Yang pertama, mencegah kerusakan yang lebih besar, yang biayanya jauh lebih mahal daripada perawatan rutin karena mengganti komponen-komponen yang telah rusak. Yang kedua adalah mengurangi downtime sehingga alat tetap produktif dan tidak mengganggu jadwal jam kerja. Yang ketiga, menurunkan frekuensi perbaikan darurat yang biasanya memakan biaya yang lebih tinggi karena kerusakan komponen yang lebih kompleks. Yang selanjutnya, menjaga nilai jual kembali alat berat karena kondisi mesin tetap terawat. Karena maintenance dengan baik, nilai jual kembali alat itu akan stabil atau tidak mengalami penurunan yang drastis karena kondisi mesin juga tetap terjaga. Selanjutnya, memperpanjang umur pakai komponen sehingga tidak perlu sering mengganti suku cadang besar karena maintenance dengan baik. Selanjutnya nomor 8. Rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisa atau PAP, program pemeriksaan mesin atau PPM, dan program pemeliharaan undercarriage atau P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Jadi saya akan mencoba merancang bagaimana sistem pemantauan ini bisa mengoptimalkan kinerja alat berat yang mengintegrasikan ketiga program tersebut. Sistem ini bernama Integrated Equipment Maintenance Monitoring System. IEMS ini adalah sistem yang terintegrasi dengan berbasis digital yang dapat berupa aplikasi atau software fleet management yang dirancang untuk memonitor kondisi alat berat secara real-time atau berkala. Yang kedua, mencatat dan menganalisis data dari PAP, PPM, dan P2U. Memberikan notifikasi peringatan dini atau early warning jika ditemukan potensi kerusakan. Menjadwalkan dan melacak riwayat pemeliharaan dan menyediakan laporan kinerja alat dan rekomendasi perbaikan. Komponen sistem dan cara kerjanya. Yang pertama, program analisa pelumas atau PAP. Data sampel oli diambil secara berkala. Hasil laboratorium, kandungan logam air kontaminan diinput ke sistem. Sistem menganalisis tren keausan komponen internal. Jika ditemukan kejanggalan, sistem memberi peringatan dini dan rekomendasi inspeksi lebih lanjut. Yang kedua, program pemeriksaan mesin. Pemeriksaan fisik dan fungsi komponen mesin dilakukan secara terjadwal. Data dari checklist teknisi diinput ke sistem bisa via tablet atau smartphone. Sistem menyimpan riwayat inspeksi dan mengeluarkan skor kesehatan mesin. Dan menyinkronkan hasil dengan data PAP untuk deteksi kerusakan yang lebih akurat. Yang ketiga, ada program pemeliharaan undercarriage P2U. Pemeriksaan visual dan pengukuran keausan komponen seperti track, roller, idler, dan sprocket. Sistem ini menghitung laju keausan dan memprediksi umur pakai. Notifikasi otomatis dikirim saat ambang aus tercapai. Semua data dari PAP, PPM, dan P2U ini disatukan dalam satu dashboard. Kemudian sistem membuat profil kesehatan setiap alat berat berdasarkan gabungan data dari ketiga program.
dan prioritas pemeliharaan bisa ditemukan secara objektif. Rekomendasi pemeliharaan proaktif akan dibuat oleh sistem itu sendiri. Manfaatnya bagi perusahaan adalah diantaranya meningkatkan produktivitas alat berat, menurunkan biaya operasional dan perbaikan, memudahkan pengambilan keputusan melalui data yang akurat dan terintegrasi, meningkatkan umur alat dan nilai jual kembali, mempermudah audit dan pelacakan riwayat pemeliharaan. Kita masuk nomor 9, soal nomor 9. Berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman, serta fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara detektif. Sistem ini bernama Daily Smart Check atau Digital Daily Inspection Tool. Fitur-fitur dari sistem ini meliputi checklist interaktif berbasis aplikasi, yang dimana operator cukup memilih status setiap item, ada pemilihan baik, cukup baik, atau baik, perlu diperiksa, atau bermasalah. Bisa diakses via tablet atau smartphone. Yang kedua, ada fitur panduan visual dan suara tutorial singkat. Tiap item dilengkapi gambar lokasi, komponen, dan video pendek kurang lebih 30 detik. Cara pemeriksaannya. Petunjuk suara tersedia untuk memudahkan operator yang kurang familiar membaca. Selanjutnya ada input foto dan catatan tambahan. Operator bisa mengambil foto kondisi komponen yang bermasalah. Fitur catatan ini untuk menulis keluhan atau temuan lapangan yang ada dalam alat berat. Yang keempat, notifikasi otomatis ke teknisi. Jika ditemukan masalah, sistem langsung mengirimkan notifikasi ke teknisi atau supervisor agar bisa diperbaiki. Selanjutnya ada riwayat dan status pemeriksaan. Tersimpan otomatis, dapat dilacak siapa dan kapan inspeksi dilakukan. Selanjutnya tersedia dalam bahasa Indonesia atau ikon simbolik. Memudahkan pemahaman oleh operator baru atau dengan keterbatasan membaca teks teknis. Manfaatnya kita bisa mempermudah inspeksi harian bahkan bagi operator pemula sekalipun, mempercepat pelaporan masalah yang bisa mencegah kerusakan berkembang, dan mengurangi downtime karena kerusakan bisa dicegah sejak awal. Kita masuk soal nomor 10. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Yang pertama, digitalisasi checklist dan laporan pemeliharaan. Usulannya, gunakan aplikasi yang berbasis mobile atau tablet untuk menggantikan formulir kertas dalam inspeksi harian dan berkala. Data langsung tersimpan ke cloud. Justifikasinya meningkatkan akurasi dan transparansi data, mempermudah pelayakan riwayat servis, dan mengurangi penggunaan kertas atau lebih ramah lingkungan karena tidak memakai kertas. Yang kedua, ada pemasangan sensor IoT untuk pemantauan real time. Usulannya pasang sensor suhu, tekanan oli, getaran, dan kualitas pelumas yang terhubung ke dashboard digital atau telemetri. Justifikasinya mendeteksi gejala awal kerusakan preventif yang lebih dini, menurunkan risiko kerusakan mendadak, mengoptimalkan jadwal servis berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya jam kerja.
Dan yang ketiga ada sistem pengelolaan limbah otomatis dan tertutup. Usulannya, gunakan sistem drainase tertutup untuk pembuangan oli dan cairan bekas serta tangki pengumpulan terintegrasi untuk limbah B3. Justifikasinya, mencegah pencemaran tanah dan air di lokasi kerja yang bisa membantu keberlanjutan lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar, sesuai dengan regulasi lingkungan dan keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya ada pemanfaatan AI untuk prediksi kegagalan komponen atau predictive maintenance dengan usulan. Gunakan analitik AI pada data PAP, sensor IoT, dan histori perbaikan untuk memprediksi kerusakan komponen secara otomatis. Justifikasinya membantu perencanaan suku cadang dan penganggaran dan mengurangi unplanned downtime serta meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada pelatihan virtual reality atau VR untuk teknisi dan operator baru. Dengan usulan gunakan modul VR ini untuk pelatihan prosedur, pemeliharaan dan keamanan kerja. Sehingga operator bisa menyaksikan alat berat secara real time melalui VR yang menyediakan pelatihan aman tanpa risiko nyata. Lebih cepat dipahami oleh generasi baru operator, efektif untuk simulasi prosedur darurat. Dan yang keenam ada integrasi dengan sistem fleet management dengan usulan sambungkan data pemeliharaan dengan sistem manajemen armada atau fleet untuk perencanaan operasi dan pemakaian alat secara efisien. Dengan justifikasi menyinkronkan kebutuhan servis dengan jadwal kerja, mencegah konflik antara penggunaan alat dan waktu perawatan. Selanjutnya ada meningkatkan utilisasi alat secara keseluruhan. Dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan dengan mengadopsi teknologi digital IoT atau AI dan sistem pengelolaan limbah modern, prosedur pemeliharaan alat berat dapat ditingkatkan secara signifikan dalam hal efisiensi kerja, keselamatan operator, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap modifikasi memberikan manfaat jangka panjang berupa penghematan biaya, peningkatan umur alat, dan kepatuhan terhadap regulasi pada industri modern. Sekian penjelasan dari saya terkait perawatan maintenance pada mesin alat berat. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.